Masyarakat muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Ruyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam wa hayyul fuqara wa aidul masakin al-khutbatan fiha maqamatain min ad-duh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza sa'ida al-khatib ala al-minbar fala yatakallamanna ahadukum wa man yatakallam faqad lagha wa man lagha fala jumu'ata lahu. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma qawli islam wal iman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wansurhum ala mu'anidin. Rabbi khtim lana bil khair wa ya khairan nazirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila rasyad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullaha wa'tabiru ya ulil absar. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada Jumat yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir memenuhi panggilannya, menunaikan ibadah salat Jumat di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa terima kasih kita kepada beliau sehingga kita berada di dalam keadaan keimanan dan keislaman seperti sekarang ini. Selanjutnya ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar khutbah ini kami mengajak para hadir sekalian, terutama diri kami pribadi, marilah kita senantiasa menjaga, mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berbekal takwa itu kita akan selamat di hari pengadilan Allah nanti. Agar pencapaian peningkatan takwa bisa kita raih dan dapat kita buktikan di dalam kehidupan sehari-hari, menjadi sangat penting bagi kita untuk bisa memahami akan hakikat takwa yang sesungguhnya. Dalam kitabnya Al-Rahman, dalam kitab Al-Rahman, Syekh Abdullah Al-Afifi mengutip sebuah ungkapan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang hakikat takwa. Beliau berkata, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal istidadu li yaumir rahil wal ridha bil qalil. Takwa itu adalah takut pada Allah yang Maha Mulia, mengamalkan apa yang termuat di dalam Al-Quran, mempersiapkan diri untuk hari meninggalkan dunia, dan ridho atau puas dengan hidup seadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang takwa ini, ada 4 hakikat takwa yang harus ada pada diri kita masing-masing, dan ini bisa menjadi tolak ukur keberhasilan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat takwa yang pertama adalah al-khaufu minal jalil, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sikap yang harus kita miliki adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah bukanlah takut seperti takutnya kita kepada binatang buas yang menyebabkan kita harus menghindarinya, tetapi takut kepada Allah adalah takut akan murka, takut akan siksa, dan takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal-hal yang bisa mendatangkan murka, siksa, dan azabnya Allah, maka kita harus menjauhi. Karena itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala
tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan dari segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Namun kita sadari sebagai manusia biasa, mungkin saja seseorang melakukan kesalahan. Karenanya bila kesalahan itu dilakukan, maka ia segera bertaubat kepada Allah SWT dan meminta maaf kepada orang yang telah melakukan kesalahan padanya. Bahkan bila ada hak orang lain yang telah diambilnya, maka ia akan segera mengembalikan. Bahkan apabila ada kesalahan itu dilakukan, ada hak atau hukumannya, maka ia pun bersedia untuk dihukum, bahkan meminta untuk dihukum, untuk menebus semua kesalahannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Pada masa Rasulullah ada sebuah contoh, ada seorang wanita yang dia melakukan kesalahan dengan berzina, dan ia sangat menyesalinya. Dari perzinahan itu kemudian ia hamil, dan sesudah bertaubat ia pun datang kepada Rasulullah SAW untuk minta dihukum. Namun Rasulullah tidak menghukumnya pada saat itu karena kehamilan yang harus dipelihara. Sesudah lahir bayinya dan menyusui anaknya, maka wanita itu pun dihukum oleh Rasulullah sebagaimana hukuman untuk berzina yang menyebabkan kematiannya. Pada saat Rasulullah menyalatkan jenazahnya, Umar bin Khattab mempersoalkannya karena ia adalah wanita berzina. Rasulullah kemudian menyatakan, laqad tabat taubatan law usibat baina sab'ina min ahli Madinah la wasi'athum wa hal wajadta afdala min awjadat fi nafsiha lillahi azza wa jalla. Rasulullah bersabda, wanita itu telah bertaubat, suatu taubat yang seandainya dibagi pada 70 orang penduduk Madinah niscaya masih cukup. Apakah ada orang yang lebih utama dari seorang yang telah menyerahkan dirinya kepada hukum Allah Subhanahu wa taala? Hadis riwayat Muslim. Ibadah-ibadah yang kita lakukan semuanya mendidik kita untuk bisa menjadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuat kita akan selalu menyesuaikan diri dengan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hakikat takwa yang kedua kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah wal amalu bitanzil, yaitu beramal bertingkah laku berdasarkan wahyu. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT untuk bisa menjadi petunjuk bagi manusia agar bisa bertakwa kepadanya. Karena itu orang yang bertakwa akan selalu melakukan, akan selalu beramal sesuai berdasarkan wahyu yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Termasuk wahyu di dalam hal ini adalah hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Karena ucapan dan perilaku Nabi Muhammad SAW semuanya didasari oleh wahyu dari Allah. Dalam konteks inilah menjadi amat penting bagi kita untuk selalu mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis. Sebab bagaimana mungkin kita akan beramal sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis bila memahaminya saja tidak pernah kita lakukan. Dan bagaimana pula kita bisa memahami apabila kita jarang membaca dan jarang mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam kehidupan para sahabat, mereka selalu berusaha untuk beramal berdasarkan wahyu. Karenanya mereka berusaha mengkajinya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak sedikit dari mereka suka bertanya, meskipun mereka suka melakukan sesuatu. Tetapi bila ternyata wahyu tidak membenarkan untuk mereka lakukan, maka mereka pun berusaha untuk meninggalkannya. Pernah suatu ketika ada beberapa seorang sahabat yang dahulunya beragama Yahudi. Mereka ingin sekali melaksanakan lagi ibadah pada hari Sabtu dan menjalankan ajaran kitab Taurat. Tapi kemudian turun firman Allah SWT
yang membuat mereka tidak jadi melakukannya. Ayat itu adalah surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hakikat takwa yang ketiga menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah wal istidadu li yaumir rahim, yaitu mempersiapkan diri untuk akhirat kelak. Kematian merupakan sesuatu yang pasti dan pasti terjadi pada setiap orang. Keyakinan kita menunjukkan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kematian itu adalah justru awal dari kehidupan baru, yaitu kehidupan akhirat. Yang enak atau tidak enaknya sangat tergantung pada keimanan dan amal soleh seseorang ketika dia hidup di dunia ini. Karena itu, orang yang bertakwa akan selalu mempersiapkan dirinya dalam kehidupan di dunia ini untuk kebahagiaan yang kekal dan abadi, yaitu di akhirat kelak. Manakala seseorang sudah melakukan segala sesuatu sebagai bentuk persiapan untuk kehidupan sesudah kematian, maka orang inilah yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang cerdas. Beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menundukkan nafsunya dan beramal bagi kehidupan sesudah kematian. Hadis riwayat Ahmad. Bila kita sudah menyadari kepastian adanya kematian, maka pasti kita tidak akan menyiapkan kehidupan dunia ini yang tidak lama dan fana ini. Kita akan berusaha mengefektifkan perjalanan hidup dunia ini untuk melakukan sesuatu yang dengan nilai yang positif sebagai persiapan kehidupan kelak, yaitu akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hakikat takwa yang keempat adalah waridho bil qalil, yaitu ridho meskipun itu sedikit. Setiap kita pasti ingin sesuatu, khususnya harta dan jumlah yang banyak, sehingga bisa mencukupi kehidupan kita dan keluarga kita, serta bisa berbagi kepada orang lain. Namun, keinginan kita itu tidak sejalan dengan kenyataan. Ada saat di mana kita bisa mendapatkan harta yang banyak, tapi pada saat yang lain kita mendapatkan sedikit, bahkan tidak cukup untuk kebutuhan kita. Orang yang bertakwa selalu ridho dan menerima apa yang diperoleh meskipun itu jumlahnya sedikit. Inilah yang disebut dengan qanaah. Sedangkan kekurangan dari apa yang diharapkan bisa dicari lagi dengan penuh kesungguhan dan dengan cara yang benar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah menjelaskan kepada kita tentang 4 hal, tentang amalan yang dapat menghantarkan kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda, afshus salam wa atimut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasu niyamun tadkhulul jannah bisalam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Hal pertama yang bisa menghantarkan kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama adalah afshus salam, yaitu menebarkan salam, menebarkan perdamaian dan kasih sayang. Menebarkan perdamaian bisa diawali dengan memberikan ucapan kepada saudara kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Allah tercurahkan untukmu. Dan bahkan lazimnya salam ini kita jawab dengan jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagimu juga keselamatan, rahmat dan berkah Allah. Ucapan salam ini tampaknya sangat sepele bagi kita, namun ternyata ucapan salam ini memiliki makna yang sangat mendalam. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam tidak hanya sekedar kata-kata,
namun juga mengandung arti menebarkan perdamaian, menebarkan kasih sayang dan kerukunan terhadap sesama, baik kepada keluarga, tetangga maupun terhadap sesama muslim. Kata salam juga menjadi kunci yang ampuh untuk menghilangkan permusuhan, menghilangkan kebencian dan kerenggangan di antara sesama manusia. Karena itu Rasulullah sangat menganjurkan kepada umatnya agar saling mengucapkan salam apabila bertemu satu sama yang lain. Afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kamu dengan tujuan untuk mewujudkan kerukunan dan kedamaian serta menghilangkan kerenggangan dan permusuhan di antara sesama manusia. Hadis ini memberikan pelajaran pada kita bahwa tidak diperkenankan bagi seorang muslim untuk saling membenci dan menghujat sesama muslim. Tidak diperkenankan sesama muslim untuk menyebarkan permusuhan, apalagi menebarkan ujaran kebencian dan memutuskan tali persaudaraan. Karena sesungguhnya menebarkan permusuhan dan kebencian itu adalah termasuk ciri-ciri dari ajaran setan, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fa hal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan lantaran meminum khamar dan berjudi dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hal yang kedua, amalan yang bisa menggapai surga kata Rasulullah adalah ta'atimut ta'am, yaitu kita senang memberikan makanan kepada yang membutuhkan. Selain kita diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga atau mengeluarkan zakat atas harta kita, Nabi juga menganjurkan kepada kita untuk senang bersedekah, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Orang yang senang bersedekah dan memberi makanan adalah orang yang dekat dengan surga, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, as-sakiyyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dan dekat dengan manusia, serta jauh dari neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip dalam kitab Fathul Qadir karya Muhammad Al-Munawi menjelaskan bahwa sikap dermawan merupakan buah dari cinta akhirat dan tidak berlebihan di dalam mencintai dunia fana. Sikap dermawan tumbuh dari penghayatan tentang iman dan taufik kepada Allah SWT, sehingga muncullah sikap tawakal dan berserah diri kepada Allah, dan secara otomatis akan muncul sikap percaya bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi rezeki. Seorang yang dermawan sangat yakin bahwa berbuat baik dengan mensedekahkan sebagian hartanya, Allah pasti akan menggantinya dengan 10 kali lipat kebaikan. Berbeda dengan orang yang bakhil, dia terlalu cinta kepada harta dunia dan ragu terhadap janji-janji Allah. Karena itu, tempat yang layak bagi seorang dermawan adalah surga, dan sebaliknya tempat orang yang bakhil adalah neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hal ketiga kata Rasulullah yang bisa menghantarkan kita bisa masuk surga adalah wasilul arham, yaitu menjalin silaturahim dan persaudaraan walaupun hanya dengan ucapan salam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Hakim, Rasulullah bersabda, "Salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah bi rahmatihi." Qalu, "Liman ya Rasulullah?" Qala, "Tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka wa tasulu man qata'aka." Qala, "Fa idza fa'altu dzalika fama li ya Rasulullah?" Qala, "An tuhasaba hisaban yasira wa yudkhilaka Allahul jannah bi rahmatihi." Ada 3 hal kata Rasulullah yang menjadikan seseorang akan dihisab oleh Allah dengan mudah dan akan dimasukkan ke surga dengan rahmatnya. Para sahabat bertanya, "Bagi siapa wahai Rasulullah?" Rasulullah bersabda,
yaitu bagi engkau yang memberi orang, engkau memberi orang yang menghalangimu, engkau senang memberi kepada orang yang menghalangimu, engkau memaafkan kepada orang yang menzalimimu, dan engkau menjadi persaudaraan dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Para sahabat bertanya lagi, jika saya melakukannya, apa yang saya dapat wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, engkau akan dihisab dengan hisab yang ringan, dan Allah akan memasukkanmu dalam surga dengan penuh rahmat-Nya. Mengenai pentingnya silaturahim, terdapat sebuah cerita dari Imam Asbihani dalam kitab Isadul Iman. Suatu ketika beberapa sahabat duduk di sisi Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, tidak boleh duduk di antara kami orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian ada seorang pemuda keluar dari harapan tersebut. Pemuda tersebut mendatangi bibinya untuk menyelesaikan suatu masalah di antara mereka berdua. Kemudian bibinya memberi maaf terhadap pemuda tersebut. Setelah urusan selesai, pemuda itu kembali kepada halaqah atau pertemuan dari Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan pernah turun pada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan persaudaraan. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Hal yang keempat, yang terakhir yang bisa mengantarkan seseorang untuk bisa masuk surga kata Rasulullah adalah wasallu wan nas niyamun, yaitu menjalankan sholat malam ketika banyak orang tidur terlelap. Sholat malam menjadi sholat yang spesial karena dilakukan pada suasana yang hening dan tenang, sehingga kehusuan di dalam sholat itu mudah didapat. Sholat malam juga menjadi indikasi dari seseorang untuk jauh dari sifat riya dan pamer dalam beribadah, karena di waktu ini banyak orang yang sedang beristirahat tidur, sehingga bagi mereka yang menjalankan ibadah di waktu malam akan mendapatkan ganjaran yang lebih dan akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal ladzi fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam bersembahyanglah, bersolatlah, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Menebarkan salam dan kedamaian, memberikan makanan, menjalin persaudaraan dan sholat malam adalah anjuran dari Rasulullah Muhammad SAW agar kita dapat menggapai surga dengan tanpa kesulitan dan tanpa banyak rintangan. Jika kita konsisten dan istiqomah dengan anjuran Rasulullah ini, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa mengerjakan kebaikan dan menjauhkan diri kita dari perbuatan yang tidak baik. Namun perlu kita ingat, Rasulullah SAW adalah seorang hamba yang telah dijamin masuk surga oleh Allah. Beliau masih istiqomah dan giat di dalam beribadah. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, Rasulullah selalu baik hati. Beliau riang dan sopan terhadap semua orang. Rasulullah selalu mendahulukan untuk memberikan salam, sekalipun itu kepada anak-anak kecil dan para sahabat. Rasulullah selalu memberikan apa yang dimiliki kepada para sahabatnya, walaupun beliau sendiri dalam keadaan kekurangan. Rasulullah selalu bersilaturahim dan selalu memaafkan kepada orang, walaupun orang tersebut pernah memusuhinya. Dan Rasulullah selalu menjalankan sholat malam sehingga kedua telapak kaki beliau membengkak. Semoga kita semua diberi hidayah dan kekuatan oleh Allah untuk dapat mencontoh perilaku dan ajaran Rasulullah SAW, sehingga nantinya hidup kita bisa bahagia di dunia ini dan bahagia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad
Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman wa sya'ni. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa zajar wa'lamu anna Allah marakum bi amrin ba'da fihi binafsi wa sanna bi malaikatin musabbihati bi qudsi wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكام الله وسنة رسوله وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من مغفرتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي يواجه Usolli wal-Qur'ani rak'ataini imaman Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك
اعتدى بعد ذلك فله عذاب عظيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا